Ibrani pasal 4 ayat 8-13. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oke, shalom semuanya. Kita sudah di penghujung akhir daripada pembahasan bagaimana kita punya emosi yang posesif seperti gunung berapi yang suatu saat akan meletus, lalu lahar itu menghancurkan, membakar semua yang dia lewati. Namun setelah beberapa waktu kemudian, setiap tanah, lahan, apapun di gunung itu yang terbakar karena lahar panas itu akan menjadi tanah yang sangat subur. Demikian juga ketika mengikut Tuhan, kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Karena ada suatu hari nanti kita nggak boleh ketinggalan. Dan yang terakhir kita bahas, kita nggak boleh puas. Karena apapun yang kita miliki hari ini, kejayaan, kemuliaan, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, itu cuma sebuah perjalanan. Karena ada yang di sana, yang Tuhan sediakan suatu hari yang lain, tempat perhentian di mana kita juga berhenti bekerja. Di mana kita akan menikmati Tuhan, menikmati apa yang Tuhan berikan. Seperti Musa, seperti Daud. Musa sampai di pintu gerbang tanah perjanjian, dalam segala kegagalan Musa, dalam segala ketidaktaatan Musa. Tapi Musa menyelesaikannya karena Musa berjalan terus mengikuti pimpinan tiang awan, tiang api dalam segala kekurangan kelemahannya. Sehingga tongkat estafet, tongkat komando, tongkat kepemimpinan Tuhan diletakkan, diberikan, diserahkan ke Yosua. Dan Yosua berhasil memimpinnya. Bagaimana pentingnya posisi saudara dalam hidup saudara. Karena nanti apapun yang saudara terima dari Tuhan akan dilanjutkan orang lain. Perusahaan, kekayaan, usaha akan dilanjutkan oleh anak-anak saudara. Pelayanan apapun juga akan dilanjutkan mungkin oleh anak, mungkin oleh orang lain. Dan yang tinggal tetap adalah pengurapan Allah dan benih firman Allah. Gunung itu tidak akan berubah, tapi yang berubah kesuburannya. Namun ada satu ketidaktaatan, oleh karena selalu melakukan kesalahan yang sama. Seperti Abraham 2 kali menyerahkan Sarai, di mana akhirnya Abraham membuat Sarai tidak birahi lagi. Ketika raja yang lain menginginkan Sarai, Sarai mau. Berarti Sarai melihat raja itu mau. Enggak ada kata penolakan Sarah. Saudara harus mengerti ini. Ketika Musa melakukan terus berbantah sama Tuhan, akhirnya membuat Musa menerima hukuman Tuhan, tidak boleh masuk tanah perjanjian. Ketika Petrus selalu bimbang, takut, penginjilan terhadap di luar Yerusalem diberikan ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Karena ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan kan mengeraskan hati kita. Banyak penyebabnya, salah satunya kita menetapkan sesuatu sendiri tidak sesuai dengan Allah.
Dulunya taat, sekarang tidak taat. Dulunya setia, sekarang tidak setia. Dulunya melayani, sekarang tidak melayani. Dulunya berapi-api melayani, mengorbankan segala sesuatunya. Sekarang biasa-biasa saja. Dulunya memberikan segala sesuatunya, korban luar biasa buat Tuhan. Sekarang cuman sebagian seperti Kain. Dan sebagainya, saudaraku. Akhirnya kita mendapat murka Allah. Kita tidak sampai pada hari perhentian. Dan kita terus berputar di padang gurun. Persis seperti bangsa Israel. Keadaan yang sama, suami istri tidak dipulihkan. Tidak mendapat sesuatu yang baru. Sulit menghadapi anak-anak. Tidak ada perubahan yang baik. Semua serba stagnasi. Ya begitu-begitu aja kehidupannya. Ada yang salah. Ada yang tidak taat kita kepada Tuhan. Ada kita mengulangi kesalahan yang sama. Saudara harus perhatikan baik-baik ini. Sehingga kita harus masuk pada tempat perhentian. Kalau tidak, kita akan berputar di padang gurun. Tolong ditayangkan ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ayat selanjutnya. Garis bawahi masih tersedia. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian Tuhan, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara, aku perhatikan baik-baik ini. Kita sudah belajar bahwa iman itu harus berjuang. Kita harus berjuang meninggalkan kesalahan yang sama yang pernah kita jatuh di dalamnya. Lalu kita terus berlari mengikuti pertandingan, tidak melihat ke belakang. Terus mengikuti pimpinan tiang awan tiang api, terus taat. Perintah setiap hari masuk. Kita mengikuti terus langkah Tuhan sehingga abadi. Kita mendapatkan tiang awan tiang api, mana dari surga. Air keluar dari yang namanya batu, burung puyuh dikirim. Terus sampai akhirnya kita sampai pada pintu tanah perjanjian. Di mana akhirnya kita selesai, lalu timbullah generasi Yosua merebut dan mendudukinya. Kelelahan kita sudah selesai, lalu kita mulai masuk ke sesi yang lain. Di mana akhirnya sesi itu juga selesai, kita akhirnya mendapatkan bagian kita. Segala sesuatu dimulai dengan yang namanya berjaga-jaga supaya jangan ketinggalan. Yang menghalangi ketidaktaatan kita karena kekerasan hati kita dengan keinginan kita. Sehingga di dalam perjalanan itu dua pribadi yang lolos, Yosua dan Kaleb, ketika menghadapi orang-orang enak di tanah Kanaan. 12 pengintai. Ketika menghadapi sesuatu yang bermasalah, mereka tidak mengurangkan haknya Allah. Mereka tidak tetap meninggikan Allah, tetap percaya kepada Allah. Mereka tidak keras hati seperti yang lain semua yang tetap berpegang pada pemikiran yang lama, pada perilaku yang lama. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika sudah pintu gerbang, mereka jatuh. Bahkan mereka binasa di padang gurun. Mereka tidak pernah namanya merebut menduduki, apalagi menikmati hari perhentian itu. Ketika kita taat sampai selesai, kita pun akan berhenti berjuang. Kita menerima mahkota kebenaran, kita menerima tanah perjanjian, kita menerima segala sesuatunya. Sehingga kerajaan yang diberikan kepada Daud berjalan dengan luar biasa, walaupun Daud sakit. Peperangan-peperangan tetap Daud menang. Tidak ada yang menggoyahkan janji Allah. Walaupun keadaan seburuk apapun, tetap itu yang terbaik yang kita tetap dapatkan. Banyak mujizat terjadi. Sekali lagi, ketika Allah berjanji kepada Daud, Daud sakit, tetap menang, gak pernah kalah. Saul walaupun meninggalkan Tuhan, tidak pernah kalah. Karena Allah yang mengangkat Saul. Hari ini kita belajar untuk menuju tempat yang disediakan Allah, tanah perjanjian. Bukan karena keberhasilan kita, bukan karena kemenangan kita, tapi oleh karena ketaatan kita meninggalkan segala sesuatu yang di belakang.
Kita selalu melakukan yang baru, taat pada pimpinan Tuhan. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga kita tidak berputar di padang gurun. Abraham tidak melakukan banyak hal. Abraham cuma melakukan dengan iman. Akhirnya dilanjutkan oleh yang namanya Ishak. Abraham melahirkan kesalahan yang namanya Ismail. Karena Abraham melakukan lagi kesalahan yang sama. Hari ini kita belajar bagaimana menerima janji kepenuhan Allah. Kita menerima tanah perjanjian, kita berhenti di tempat perhentiannya Allah. Lalu kita menikmati, karena ada waktu bangsa Israel menikmati tanah perjanjian. Generasi selanjutnya itu melakukan hal yang salah. Ada waktunya kita menikmati kemenangan. Mungkin belum hari ini, kita masih perjuangan. Sehingga kita nggak boleh undur dalam segala sesuatu, bagaimana kita melakukan terbaik buat Tuhan. Setelah kita mulai mendapatkan kemenangan, mendapatkan mana dari surga, mendapatkan burung puyuh. Daud ketika mendapatkan kemenangan sebagai raja, berbuat jahat dengan membunuh Uria, merampas istri orang, berselingkuh istri orang. Daud menjadi jahat, menjadi kejam, tapi Daud bertobat. Tetapi mendapat hukuman, dia sakit. Walaupun sakit, Tuhan tetap teguhkan. Sehingga apapun kesalahan saudara, jangan diulangi. Apapun hukuman Tuhan, ingat, tetap janji Tuhan akan penuhi. Nah, Saul melakukan kesalahan, meninggalkan Tuhan. Kalau Daud tetap datang sama Tuhan, puasa kepada Tuhan, minta anaknya dihidupkan, berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Mengambil Nabi Nathan untuk menjadi penuntun di dalam kerajaan dia, hambanya Tuhan. Daud tidak meninggalkan sesuatu dari Tuhan. Daud bahkan mengumpulkan segala hasil rampasan kekayaan dunia untuk membangun bait Allah. Walaupun Tuhan menolaknya, Tuhan meletakkannya kepada Salomo. Tapi hasil kerja Daud yang membangun bait Allah, hasil kerja saudara, jerih payah saudara yang membuat pelayanan itu berdiri. Ini penting saudaraku. Tidak terus apa yang dari Tuhan, Daud itu melakukan untuk foya-foya dia sendiri seperti Salomo. Yang melakukan kepuasan-kepuasan yang namanya apa yang dia inginkan sampai namanya menikahi 1000 perempuan. Tapi akibatnya dia menyakiti hati Allah. Dia membangun rumah-rumah berhala. Ketika saudara memuaskan diri, ketika saudara mulai jauh dari Tuhan, tidak mengikuti tiang awan, tiang api, menghindar pelayanan, menghindar memberi sama Tuhan, menghindar apapun yang harus dilakukan, yang Tuhan minta, saudara akan menjadi Salomo. Saudara akan memuaskan keinginan saudara, sehingga saudara membangun rumah-rumah berhala. Buat kepuasan saudara, mungkin hobi. Semua keinginan saudara, saudara puasin. Di situ sebenarnya saudara membangun rumah berhala dalam hidup saudara. Hampir Salomo itu tidak masuk surga. Tapi kitab Pengkhotbah menceritakan pertobatan Salomo yang mengatakan bahwa di akhirnya takut akan Tuhan adalah permulaan kehidupan. Saudaraku, kita sudah belajar tentang bagaimana posesif sama Tuhan. Kita juga belajar akibat dari posesif itu ada. Seperti Paulus, tapi Tuhan mengembalikannya. Seperti Daud, Tuhan tetap melindungi apa yang Tuhan berikan. Walaupun Daud mengalami sakit di akhir hidupnya yang lama. Abraham tetap sampai tanah perjanjian, punya pasukan, diakui, bahkan Imam Melkisedek mendatangi dia. Tetapi Abraham melahirkan yang namanya Ismail, yang melahirkan lagi 12 raja-raja yang memusuhi daripada keturunan Yakub. Mungkin saudara seperti Paulus, mungkin saudara seperti Petrus, tapi satu hal kita harus belajar. Kita harus punya hati taat kepada Tuhan. Kita harus waspada, berjaga-jaga terus. Kita nggak boleh ketinggalan. Kita nggak boleh mengulangi yang sama. Dan kita harus punya pengharapan bahwa pada suatu hati nanti, setelah aku berjuang untuk apa yang Allah tetapkan di dalam aku, dalam panggilan Allah, dalam kehidupan kita,
dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, apapun itu yang ada di dalam kehidupan saudara akan selesai pada hari perhentian. Di mana kita akan selesai dalam perjuangan itu. Dan disitulah kita menikmatinya. Baru kita ketemu firman itu bermata dua, memisahkan jiwa dan roh dan sebagainya. Lalu kita telanjang di hadapan dia. Artinya dia akan memberikan jubah yang baru. Dia akan memberikan jubah itu, akan diberikan kemuliaan yang baru. Seperti Paulus katakan, aku menerima mahkota kebenaran. Seperti Petrus katakan, aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Dan kita bersama-sama Yesus memerintah dunia yang baru. Terlebih penting, perjalanan kita nggak sampai tempat perhentian. Nggak boleh ada ketidaktaatan. Nggak boleh tidak waspada. Jangan ketinggalan. Karena dampaknya kita akan menerima sesuatu yang tidak baik. Biarkan itu segala sesuatu salah itu menghancurkan kita. Tetapi setelah pada waktunya malah akan membuat subur tanah hati kita. Nah setelah subur kita mulai menanamkan benih-benih firman Allah. Kita menanamkan dengan melakukan segala perintah Allah. Sehingga gunung itu menjadi lembah bukit yang penuh dengan tanaman Allah. Gunung itu menjadi berkat buat Tuhan dan sesama. Itulah panggilan kehidupan setiap orang percaya. Mau dipakai dalam hal apapun, mau gagal dalam hal apapun, tapi satu hal, miliki hati yang taat. Berjaga-jaga waspada, jangan ketinggalan, jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan tetap mengingini keinginan yang tidak selaras dengan Tuhan, yang mengakibatkan hal yang buruk dalam hidup kita, jangan mengulanginya lagi. Tetap berjalan dalam jatuh bangun kita, tidak masalah. Karena kita pada akhirnya, sampai pada akhir pertandingan, walaupun kita bukan yang nomor satu, tetapi bagi Tuhan, ketika kita menyelesaikan perjuangan iman kita, kita akan menerima sebagai pemenang, yaitu mahkota kebenaran Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Sesama kita akan kita berkati dari keluarga Yerusalem, Yudea, Sanak Family, Samaria, orang-orang Kristen yang masih belum mengenal Tuhan, masih hidup dalam dosa, bahkan ujung bumi, orang-orang dunia yang bukan orang Kristen melihat kemuliaan, kemurahan, kebaikan, dan segala sesuatu dari buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena kita punya buah pertobatan. Kita punya buah dari pergi memberitakan tentang Yesus. Kita berjuang dalam iman kita. Kita melepaskan ketidaktaatan. Kita menjaga kewaspadaan. Kita berlari tidak mau ketinggalan. Dan kita melepaskan segala sesuatu yang bukan keinginan Allah. Tuhan didik, Tuhan ajar. Tuhan buat kita sangat lebih dan sangat lebih lagi di dalam kehidupan ini. Yang pada akhirnya kita sampai pada tempat perhentian. Di mana Tuhan sudah berhenti. Cukup hambaku sampai di sini. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik sampai akhirnya kita dipanggil pulang sama Tuhan. Amin saudaraku. Biarkanlah firman hari ini menjadi kekuatan buat jiwa kita. Menjadi sau buat jiwa kita. Membuat pikiran kita, emosi kita, perasaan kita enggak kemana-mana. Tetap positif sama Tuhan. Tetap terus semangat sama Tuhan. Tetap terus bergelora sama Tuhan. Dan menjadi yang namanya suluh, obor, yang menerangi lebih terang lagi perjalanan hidup kita. Dengan akhirnya kita memasang pelita, yaitu firman Tuhan, buat setiap langkah kita. Di mana firman Tuhan akhirnya menerangi jalan-jalan di mana kita akan masuk menuju tempat perhentian. Lepas daripada padang gurun, berjuang memperoleh segala janji Tuhan, merebut dan mendudukinya, dan akhirnya kita mendapat bagian dari Allah, yaitu kemuliaan Allah. Sehingga seluruh dunia boleh melihat, seluruh mulut mengaku, seluruh lidah mengaku
lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam orang ini ada Tuhan. Orang ini luar biasa karena orang itu tahu saudara anak Tuhan. Membuat orang itu, iya beda dia. Iya dia memang sungguh-sungguh. Oh iya di sana aku mendapat pertolongan. Di sana aku mendapat solusi. Di sana aku mendapat ini. Karena Tuhan ada di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.